walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan saya Marisa Yudika dengan NIM 20231022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai suatu topik yang termasuk penting untuk kita bahas bersama-sama, yakni suatu sistem yang terjadi pada tubuh kita, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Alat dan bahan dalam membuat sistem peredaran darah. Yang pertama, gambar organ dari sistem peredaran darah. Yang kedua, selang. Yang ketiga, kardus dan kertas marmer. Yang keempat, botol bekas dan pewarna merah. Yang kelima, pena. Yang keenam, gunting dan pisau. Yang ketujuh, lem tembak, dan yang kedelapan lem kertas. Yang kesembilan, air dicampur dengan pewarna merah. Langkah kerja membuat alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel, di mana sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular, di mana sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih mempunyai beberapa fungsi penting lainnya seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, serta menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Dalam sistem peredaran darah, ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu darah, pembuluh darah, dan pastinya ada jantung.
di mana ketiganya saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di dalam tubuh. Komponen pertama, yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang paling vital dalam sistem peredaran darah pada manusia, di mana organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisaran 200 sampai 425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi atau atrium kiri dan kanan. Yang kedua, bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung ini berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri dari katup triskupit, mitral, paru, dan otak. Komponen yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Pada sistem peredaran darah manusia, ada 3 pembuluh utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri mempunyai dinding yang cukup elastis, sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua, vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena mempunyai dinding pembuluh darah yang tipis dibanding dengan arteri. Yang ketiga, kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitar seperti karbon dioksida, limbah, air, oksigen, dan zat gizi. Komponen yang ketiga adalah darah, di mana darah berfungsi mengangkut zat gizi dan oksigen, hormon, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit, serta membantu proses penyembuhan luka. Darah terdiri atas berbagai komponen. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama zat gizi, antibodi, protein, dan bahan kimia seperti hormon. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Sistem peredaran darah manusia dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah kembali menuju jantung, di mana darah ini mengandung karbon dioksida. Darah menuju jantung melalui serambi kanan lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Di paru-paru akan terjadi pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Pertama, sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah sistemik berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Karena itulah ia juga disebut sebagai sistem peredaran darah besar. Sirkulasinya ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali ke serambi kanan jantung. Yang kedua, peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal adalah sistem peredaran darah yang dikenal dengan peredaran darah kecil. Hal ini karena sirkulasinya pendek, yakni dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di dalam darah. Darah kaya oksigen ini akan keluar dan kembali ke serambi kiri jantung. Tujuan dari alat peraga ini dirancang adalah untuk mengetahui mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia melalui alat peraga ini. Kegunaan alat peraga ini, media dan alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan dari pembelajaran. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum